Hai Founders, jadi hari ini gue mau review Aca. Udah diantarin tadi sama salesnya, ada 2. Kurir. Kita 2, soalnya berat nih, satu bawa nasi, satu bawa. Ini apaan sih kak? Loh, tulisannya apa nih tulisannya? Tulisannya Aca Indian Soul Food. Nggak lupa kan nama menunya? Gimana nih cara makannya? Pertama harus dibuka dulu packagingnya. Yohan mungkin mau dikasih lebih menikmati produknya. Jadi ini tuh namanya butter curry. Butter curry rice. Apa nih artinya? Ayamnya juicy, Rasanya profile dish-nya apakah manis, gurih? terus agak asam gitu ya. Tuh. Ini apa nih? Ini butter chicken rice, ini saus tomat kari. Hai Founders, welcome back to Ngobis, ngobrol bisnis by teman startup. Biasanya kalau ngobis nih satu orang ya, tapi hari ini spesial karena episode kali ini nih Aca in Hungry. Kita sudah kehadiran 2 entrepreneur and founder yang sekarang sudah bekerja sama dalam satu tim dan satu ekosistem. Boleh perkenalkan diri dulu nggak sebelumnya? Mungkin dari Dari Kak Bram dulu kali. Koko Bram dulu. Ke Koko Bram. Kita panggil Koko hari ini. Silakan. Halo semuanya, saya Abraham dari Hengri. Hari ini senang banget nih udah hadir di studio teman startup bersama partner saya Yohan yang sekarang kita sudah menjadi satu. Dipegang banget. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk teman startup sudah mengundang kita. Sama-sama, thank you juga. Perkenalkan dulu, saya Yohan. Saya dulu founder dari Aca, tapi sekarang sudah masuk ke dalam ekosistem Hengri. Oke, dua-duanya udah pernah ngobrol di Ngobis ya, Kak Bram dan juga Kak Yohan ya. Dan tapi hari ini akhirnya dua-duanya bisa main sini barengan. Thank you juga udah meluangin waktu buat main ke sini, walaupun naik ke lantai 3 capek ya. Olahraga ya. Betul. Nah, mungkin kalau kita cuman ngomongin Aca atau ngomongin Hengri-nya kayak udah sering diomongin. Justru hari ini kita pengen spesifik ngomongin kayak proses dari kerjasama ini. Ini sebutannya apa sih kerjasama ini? Merger kah, acquisition kah, atau apa sih? Mungkin teman-teman ada yang masih belum mengerti. Sebenarnya dua-duanya ya, karena kita mengakuisisi, terus kita merger secara company. Jadi dua-duanya merger dan acquisition ya. Betul. Ini tuh prosesnya berarti sekitar 1-2 bulan yang lalu ya? Atau udah lebih ya? 1 bulan lalu kira-kira. 1 bulan ya? Itu gimana sih prosesnya awalnya? Ini mungkin langsung ke Kak Bram dulu nih. Nanti akan dari sudut pandang Kak Yohan. Kalau dari sudut pandang Kak Bram nih, proses akuisisi terjadi itu gimana? Karena kan banyak orang yang sering cerita kayak, iya nih cuma lagi sepedaan ngobrol-ngobrol tiba-tiba cocok gitu. Atau ketemu di lift kayak di drama Korea gitu. Bolpennya jatuh terus ngambil bareng gitu. Sebenarnya nggak beda jauh ya. Jadi ceritanya waktu itu kita dari Hengri memang lagi punya kepikiran untuk ekspansi ke brand-brand selanjutnya. Dan biasanya kita itu selalu mulai brand dari nol. Jadi semua brand kita dari Munchikan, Sanyu, daripada ayam koplo itu semuanya mulai dari nol. Tapi kita sadar bahwa di skala kita saat ini akan lebih strategik kalau kita explore dua-duanya. Jadi antara kita bikin sendiri atau mungkin akuisisi brand yang sudah ada di pasar. Dan kita punya kriteria bahwa brand yang kita akuisisi itu harus brand yang merupakan champion brand. Artinya brand yang pemenang di kategorinya. Nah, kebetulan waktu itu, ini cerita yang mirip Koreanya. Jadi saya mau tuh lagi liburan sebenarnya. Ceritanya di luar negeri. Oke. Nah, terus tiba-tiba ada teman saya cerita, Bram, lu tahu Aca nggak? Ini katanya menarik loh dan bisa ngobrol sebenarnya. Open untuk ngobrol mereka gitu. Dan saya tentu saja saya udah tahu Aca sebelumnya. Jadi saya udah tahu Aca, udah pernah nyoba Aca sebelumnya. Dan teman-teman di circle saya itu sebenarnya mereka sering makan Aca. Jadi waktu itu saya ingat ada teman saya yang bilang malah gue tuh lebih sering makan Aca daripada makan produk lo Bram. Wah, sebenarnya agak emosi dikit langsung insecure. Jadi kebetulan orang yang membuat kita insecure ini ternyata open untuk ngobrol. Akhirnya waktu itu kita arrange untuk meeting. Jadi waktu meetingnya itu sebenarnya over phone call. Saya di Amerika waktu itu, terus teman-teman ada yang di Singapura, ada yang di Jakarta juga. Tapi obrolan pertama itu ternyata menjadi awal dari obrolan selanjutnya. Waktu itu sekitar mungkin akhir November 2021. Yang kemarin ke US itu ya kan? Betul. Nah terus akhirnya dari situ kita ngobrol lebih lanjut. Saya ingat waktu di minggu yang sama tuh saya ngobrol mungkin sekitar 2-3 jam dengan founder-founder Aca. Dan setelah itu ya kita akhirnya memberikan proposal. Tapi dimulai dari phone call itu ya? Betul. Phone call pertama inilah. Tapi berarti kan sebenarnya memang sebelumnya sudah ada mungkin agenda atau punya plan untuk yang tadi Kak Bram sempat bilang, mungkin untuk grow dari nol lagi takes time. Kenapa nggak bekerja sama dengan champion brand ini? Betul. Itu thinking prosesnya seperti apa sih Kak? Maksudnya konsiderasi untuk melakukan hal tersebut gitu.
Ini pertanyaan bagus ya. Jadi menurut saya pertanyaan untuk kita buy atau build itu selalu pertanyaan yang tiap company itu harus tanya ke diri masing-masing kan. Dan waktu itu kita cuma pemikirannya adalah kalau secara cost paling murah itu bikin sendiri. Tapi kalau kita bikin sendiri itu ada dua concern. Pertama adalah itu makan waktu. Kan nggak mudah untuk kita mikirin konsep baru, R&D, kemudian launch brandnya itu berbulan-bulan gitu. Dan kemudian kedua adalah selalu ada risiko yang kita luncurin itu mungkin tidak berhasil. Ada risiko tersebut gitu. Dan kita waktu itu udah tahu bahwa secara company kita harus punya next champion brand. Itu yang kita nggak bisa kompromi. Artinya kita bisa kompromi secara cost, tapi kita nggak bisa kompromi kalau kita nggak ada next champion brand. Nah jadi waktu itu yang menyebabkan kita punya conviction bahwa kita harus explore untuk strategic partnership dengan champion brand di pasar yang sudah ada. Berarti Acha ini the first yang di buy not build dari Hengri. The first, betul. Pertama kali. Jadi ada ya new game lah yang akhirnya ada di Hengri, new experience juga untuk menjalani proses ini ya di awal. Baru belajar ya. Istri pertama. Istri pertama ya. Ini agak podcastnya ya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Tadi habis kita berjalan bersama nggak apa-apa. Istri pertama disebut lagi nih. Tapi kalau ke Kayohan pertama kali, apakah kalau tadi ngomong istri pertama ya, maksudnya dari awal Acha nih emang udah ada kayak tolong dong bilangin ke Bram tadi yang ada temennya gitu. Mau dong ngobrol sama Bram. Atau emang nggak tahu, out of nowhere dikenalin gitu. Saya kayak ini kita pengennya mungkin banyak yang teman-teman yang mungkin prosesnya itu gimana sih? Maksudnya apa yang lo rasakan pertama kali? Apakah langsung siapa nih gitu atau malah kayak konekin gue ke Bram dong gitu atau gimana sih? Jadi awalnya gue personally kenal Bram itu awal 2021 nih lewat Clubhouse nih. Lu kan ada Clubhouse. Lagi hype kan Clubhouse. Itu gue sama Bram kebetulan lagi ngisi satu room gitu nih. Sama. Nah, jadi kita kenalnya di sana. Kenalan cuma kita nggak begitu ngobrol, cuma tahu ini Bram dari Hengri, terus Bram tahu ini Yohan dari Acha gitu. Udah cukup itu doang sih, kayak nggak ada apa-apa kan. Awalnya juga kita ngelihat Hengri itu sebagai tanda kutip kompetitor lah, soalnya kan sama-sama bermain di F&B dan fokusnya online doang kan. Kita nggak ada offline store dan sebagainya. Lalu sekitar Oktober November itu Acha ini di posisi yang kita lagi sebarin pitch deck kita nih. Kita lagi kirim-kirim ke orang lah istilahnya, dan itu ternyata nyampe ke timnya Bram gitu. Lalu malam-malam nih tiba-tiba random dapat teks nih dari Bram lewat Instagram lagi. DM lagi. Bener-bener DM masuk ke WhatsApp. Besoknya langsung meeting kan. Awalnya juga nggak nyangka gitu ada obrolan akuisisi. Pikirnya kita pasti mungkin ini cuma mau product collabs atau revenue sharing atau misalnya kita co-sewa dengan Hengri gitu. Tapi kita lihat, kita bingung kok semua timnya Hengri ikut semua nih, ramai banget tuh. Berapa orang gitu? Dari 5-6 gitu. Terus ternyata setelah meeting pertama itu langsung si Bramnya dan timnya langsung ngutarain maksudnya gitu, yaitu proses akuisisi ini gitu. Awalnya juga kaget sih, nggak nyangka juga gitu. Tapi tadi Kak Yohan sempat bilang ada pitch deck. Memang sudah dipersiapkan untuk hal ini kah, atau ini sesuatu offer yang out of the blue sih. Ini offer yang out of the blue yang kita nggak pikirin sama sekali di stage awal kita. Kita awalnya cuma pingin fundraising biasa lah, secara normal gitu. Tapi setelah ngobrol sama Bram dan tim, kita ngelihat nih sinergi apa sih yang kita bisa bikin gitu kalau kita diakuisisi gitu. Dan ternyata semuanya match gitu. Ya mungkin ntar Bram akan lebih jelasin soal visi misinya Hengri gimana gitu. Yang kebetulan match banget sama kita gitu. Makanya kita nggak pikir beberapa kali, kita langsung ketemu ngobrol sama timnya, cocok-cocok semua, ya kita proses ini gitu. Kalau misalnya mungkin di luar sana juga banyak teman-teman yang mengalami hal yang serupa nih sama Kak Yohan gitu. Pasti ada kesamaan visi yang akhirnya membuat kerjasama ini berjalan. Tapi apa sih keraguan pertama yang pas ditelepon itu pasti ada dong, ada rasa yang kayak nih ngapain nih, atau mungkin kayak mampus nih gue gitu. Apa sih perasaan atau keraguan pertama pas ditelepon atau yang pas meeting nih? Pas telepon kan masih ya basa-basi say hi doang, kenalan gitu. Tapi pas meeting pertama nih ngelihat ada 5 orang tuh rasanya tuh gimana sih? Keraguan ya? Iya, keraguan berarti bicara negatif berarti ya? Iya, karena negatif. Mungkin orang ini pengen bikin brand India juga dan dari informasi gitu. Yang which is yang hal normal juga kan, betul. Kompetisi gini. Itu sih keraguan. Cuma semakin kita ngobrol, kita semakin ngerti personalita masing-masing dari foundernya Hengri. Kita ngerasa secure gitu. Nggak mungkin lagi mereka ada niat jahat gitu dan sebagainya. Tapi itu wajar untuk dialami semua orang kali ya, ketika mengalami proses itu kali. Makanya mungkin setelah ketemu setelah ngobrol pada akhirnya ya personality tadi yang membuat prosesnya berjalan dengan lancar. Nah, tapi kalau tadi Kak Yohan juga sempat singgung ke Kak Bram. Kak, apa sih sebenarnya visi misi dari Hengri yang mungkin mau makin mendekati visi tersebut dengan hadirnya Acha di dalam satu ekosistem ini? Dari Hengri, kita sejak awal dirikan Hengri itu kita punya visi untuk menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat global. Kehidupan sehari-hari itu artinya kita pengen bukan cuma sekali-sekali hadir di kehidupan konsumen, tapi
Kalau bisa setiap hari, itu pertama. Kedua, kita juga pengen bukan cuma jadi bagian dari kehidupan sehari masyarakat Indonesia, tapi masyarakat global. Artinya kita punya ambisi untuk jadi global winner, bukan cuma Indonesia winner. Nah, kalau dari observasi kita, orang itu yang mereka makan itu mereka rotasi biasanya. Jadi nggak ada yang mungkin, jarang sekali orang yang makan makanan yang sama itu setiap hari. Jarang banget ya. Ada aja pasti ya, tapi itu persentase kecil gitu. Kebanyakan orang itu mereka merotasi pilihan makanannya. Dan jadi buat kita dari awal tuh kita sudah punya strategi untuk masuk ke beberapa kategori sekaligus. Jadi makanya kita multi brand, kita nggak cuma satu brand. Tujuannya agar kalau bisa, misalnya brand lain itu orang mungkin kalau konsumsi produknya itu sebulan sekali. Kalau Hengri, hopefully itu ya mungkin 4 kali sebulan. Karena kita punya brand di berbagai macam kategori. Nah jadi waktu kita lihat Acha, alarm kita langsung beeping. Karena gini, menurut kita Indian food itu kategori yang menarik karena secara global itu semua orang suka makanan India. Jadi misalnya teman-teman ke daerah Asia Timur pun makanan India pun di-enjoy. Bukan cuma di Asia Selatan. Di negara barat udah pasti orang enjoy makanan India. Jadi ini kategori yang kita tahu orang suka. Dan kedua, di Indonesia tuh menurut kita rasanya masuk. Karena orang Indonesia suka produk yang rasanya punchy. Yang rasanya kuat. Tapi belum ada pemain yang besar di kategori ini. Dan kalau kita lihat kategori makanan India, pionirnya adalah Acha dan pemain nomor satunya Acha. Itu nggak ada kompetisi, jadi benar-benar Acha dan lain-lain gitu. Gitu ya. Jadi benar-benar Acha tuh pemain dominan di kategorinya. Jadi makanya waktu kita ketemu Acha, kita langsung sadar bahwa ini mungkin solusi nih. Artinya ini kategori baru yang kita bisa masuki, yang bukan cuma bisa kita menangi di Indonesia, tapi bisa kita menangi secara global. Dan kalau kita mau masuk kategori ini, mendingan kita partneran sama Acha. Karena Acha udah nomor 1, pionir, dan udah nggak ada lawannya di pasar. Gitu. Berarti ya hadirnya Acha ini ya sejalan dengan visi tadi, ada option baru yang membuat orang yang tadi 3 kali seminggu, 4 kali 3 kali sebulan, 4 kali sebulan. Emang satu opsi dari background food yang memang Indian food tadi dengan segala customer research-nya di belakangnya, dan dihadirkan dengan champion brand ini untuk joining Hengri. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang kandidat lain atau mungkin pilihan lain waktu itu berarti kan prosesnya adalah melihat Acha, alarmnya beeping gitu. Tapi pasti ada dong maksudnya pemikiran dan plan lain untuk melihat kandidat lain atau opsi lain ke depannya atau mungkin waktu itu gitu. Apa sih sebenarnya yang menjadi kriteria yang akhirnya di checklist sama Acha waktu itu? Jadi tadi soal kategorinya menarik, terus ketemu brand yang sangat menarik seperti Acha yang udah nomor 1 di kategorinya itu, bisa dibilang itu filter pertama. Ya, tapi filter kedua itu adalah sebenarnya kesamaan values, chemistry values yang menurut kita itu sama pentingnya dengan kriteria pertama. Kalau dari pengalaman saya, sukses atau ketidaksuksesan sebuah merger dan akuisisi itu adalah integrasi. Integrasi itu artinya kita kerja bareng. Dan kalau misalnya dari awal kita tahu bahwa wah timnya nih kayaknya tiba-tiba orang kita nggak mau kerja bareng, ngapain dilanjutin gitu? Percuma. Jadi mau brandnya sebagus apapun itu akan sulit untuk sukses. Kebetulan tim Acha itu dari awal kita merasa bahwa ini pertama kalinya kita ketemu calon target company yang kita benar-benar comfortable. Comfortable secara values. Contohnya gini, kita itu sangat obsesif terhadap produk. Jadi kita benar-benar pengen benerin produk sampai orang suka banget. Dan di Acha juga sama. Jadi Johan and tim itu benar-benar terobsesif terhadap produk. Mereka benar-benar mikirin produknya sampai detail, sampai nasinya temperatur seperti apa, warna nasinya kayak apa, gradasinya itu semua dipikirin gitu. Dan kita juga sama. Dan terus juga dari sisi personality tim Acha, personality kita merasa bahwa ini partner yang kita pengen kerja bareng selama beberapa tahun untuk membangun company yang sama. Jadi akhirnya kita itu filter kedua yang menurut saya sama pentingnya sama filter pertama. Filter pertama pasti about the product mungkin tadi ya. Jadi the brand, potensi bisnisnya. Jadi filter pertama tuh bisnis lah. Filter kedua ini balik lagi ke seberapa baik integrasi yang dilakukan, karena ini ada 2 mimpi yang jadi satu gitu. Dan nggak gampang untuk menjadikan itu satu berarti. Kalau misalnya kita ngomong tadi ada integrasi kerjasama. Ini khususnya ke Kak Johan nih. Apa sih yang paling berubah nih ketika udah joining di Hengri nih? Grup WhatsApp makin banyak pasti. Sekarang udah pindah ke Slack. Udah pindah ke Slack. Slack makin bunyi terus nih ya kan? Atau apa sih sebenarnya yang paling banyak berubah sih pertama kali itu produk ya. Rasanya bukan, cuma cara ngolahnya gimana. Kan bedanya kan kalau Acha kan sekarang beroperasi di 17 outlet. Dan Hengri kan sudah di 80 lebih kan. Otomatis cara mengolah produknya dari 17 sama ke 84 itu harus berbeda kan. Harus lebih simplified, harus lebih idiot proof. Kan kalau di Acha sendiri kan kita masih tabene bergantung sama skill dari chef kita kan. Nah hal ini yang harus kita pelan-pelan pangkas nih. Kita harus R&D produk kita bikin gimana ini tuh bisa gampang di replicate di outlet-outlet Hengri gitu. Terus yang perubahan paling mencolok gitu ya. Selain itu kita juga berusaha untuk meningkatin kualitinya nih. Jadi nggak cuma biar lebih gampang, lebih simpel, lebih cepat, tapi lebih enak lah istilahnya. Itu transisi pertama. Lalu transisi kedua mungkin transisi working culture kita ya mungkin ya. Kan masing-masing perusahaan kan mempunyai working culture yang berbeda-beda. Yang kita notice sih mungkin amount of meeting yang mungkin
ternyata bertambah. Pagi-pagi Slack udah banyak tuh notifnya. Jadi itu memang adjustment yang kita lagi alamin lah di transisi ini. Sekaligus juga salah satu cara untuk mengenal timnya Angry masing-masing, baik dari tim Aca maupun tim Angry. Berarti ada pembelajaran yang ibaratnya dipercepat banget ya ketika joining in, tadi Kak Yohan bilang gitu. Bahkan jawaban pertamanya adalah ya produk itu gitu. Bagaimana belajar dari yang memang sudah memiliki ekosistem yang lebih luas lah gitu. Itu yang paling berasa banget ya berarti. Ini mungkin lebih a bit personal, tapi ini banyak ditanyakan atau mungkin akan dialami oleh para founder. As a founder pasti ada ego. Gitu. Ketika joining in, apa sih perasaan, maksudnya apa sih konsiderasi yang dipikirkan terkait ego tersebut? Atau yang penting ya sesuai visi gue, ya Aca juga masih bisa, atau gimana sih sebenarnya? Kita semua pasti ada punya ego lah ya. Pasti. Cuma kembali lagi kita ego ini ngasilin duit nggak? Kalau misalnya ego ini kita pentingin ego tapi ternyata dengan mentingin ego kita nggak bisa capai tujuan kita buat apa gitu. Ruginya di kita juga kan. Betul. Makanya kita semua pasti punya ego tapi kita mengesampingkan, dan kita ketika ngeliat Angry, apa sih yang bakalan Aca nih sebagai brand, sebagai istilahnya anak kita lah yang bakalan bisa dapat gitu. Kalau misalnya potensinya bisa apa sih gitu. Dan kita juga ngecek kan visi misi mereka apa, visi misi kita apa gitu. Kita pengen nih Aca sampai di level internasional contohnya. Baik di UK, di Inggris dan sebagainya kan. Dan kita ngeliat Angry memiliki potensi yang lebih, kapasitas yang lebih bagus untuk mencapai itu gitu. Dibandingkan kalau Aca sendiri contohnya. Jadi kita harus set aside ego kita bekerja sama untuk memperlancar integrasi ini supaya kita kedepannya juga bisa mencapai goal kita masing-masing. So jawabannya adalah ya tadi, ego itu bisa menghasilkan duit lebih besar daripada lo menurunkan ego lo apa enggak. Intinya seperti itu kali ya. Baik lagi kayak ngelihat ya potensi apa yang bisa didapatkan oleh brand ini gitu atau bisnis ini gitu. Tapi kalau misalnya ini masih ke Kak Yohan, apa sih tadi kan perubahannya dari internal Aca. Customer ada nggak sempat kayak notice perubahan atau? Belum sih, belum. Karena kita kan masih slowly itu kan, rolloutnya masih belum sampai masif kan. Oke. Nah ini sekarang balik ke Kak Bram nih. Kalau kita ngomongin tentang acquisition and merger tadi gitu, boleh nggak sih di-share sedikit teknisnya kali ya? Tapi maksudnya not with numbers, tapi kayak teknisnya itu seperti apa? Karena banyak orang yang ngedenger nih, merger and acquisition, raising fund. Hari ini juga congratulations, Angry juga baru rilis. Puji Tuhan 35 million ya. Untuk masih series A berarti ya? Itu lanjutan dari series A ini ya. Nah itu tuh teknisnya banyak orang yang udah dapat beritanya, tapi actually gue nggak ngerti nih kalau gue ada investor datang ke gue atau misalnya ada ekosistem yang menawarkan gue untuk joining in. Sebenarnya teknisnya tuh seperti apa sih? Jadi mungkin pertanyaannya itu sebenarnya lebih ke tail atau stick a peek fundraising dan M&A berarti ya. Mungkin gini, yang pertama yang mungkin gue mau share adalah ketika kita bikin company, itu ada 2 jalur pada umumnya. Pertama itu jalur membuat bisnis yang mungkin arahnya itu menjadi bisnis keluarga. Bisnis keluarga itu artinya bisnis ya yang shareholder-nya kita-kita, teman-teman, baik itu teman-teman ataupun kerabat atau mungkin kita sendiri. Tujuan bisnisnya adalah menghasilkan cash flow yang steady. Jadi steady cash flow, arahnya kita yang atur, strategi kita yang atur, manajemennya kita. Itu opsi pertama dalam membangun perusahaan. Opsi kedua itu membangun perusahaan yang akan menjadi korporasi. Nah, korporasi itu berbeda secara nature dan eksekusi dengan model perusahaan keluarga. Itu berbeda. Bedanya pertama gini, kalau kita ngelihat korporasi, fungsi dari sebuah perusahaan itu adalah untuk meningkatkan nilai saham. Itu fungsi sebuah perusahaan. Kalau bahasa Inggris itu meningkatkan shareholder value. Itu fungsi perusahaan. Nah, jadi pemikiran pertamanya adalah gimana cara kita membuat perusahaan yang shareholder value-nya besar. Dan shareholder value itu merupakan fungsi dari banyak hal. Contohnya omset, keuntungan, pertumbuhan. Itu semua yang tertuang ke dalam nilai sebuah saham. Dan itu pertama ya. Jadi pertama itu perbedaan antara membangun perusahaan keluarga sifatnya atau korporasi. Nah, kalau misalnya dari awal memang pengennya bikin perusahaan keluarga, maka yang namanya raise fund, M&A itu nggak usah dipikirin karena tidak relevan. Tidak relevan karena pertama kalau kita mau bikin perusahaan keluarga kan kita pengennya kita yang kontrol semuanya kan. Turunin ke anak lagi ya. Terus membuat perusahaan sesuai maunya kita dengan kecepatan sesuai maunya kita. Nah itu ya kalau kita ada investor masuk kita nggak bakal happy. Karena investor punya ekspektasi yang berbeda. Nah tapi kalau kita mau bikin perusahaan tipe kedua yang korporasi, nah ini saatnya kita mikir, kita mau bikin perusahaan sebesar apa nih shareholder value-nya. Misalnya kita mau bikin perusahaan nilainya $1 miliar. Nah kita harus tanya lagi, perusahaan $1 miliar itu mau berapa lama nih? Apakah 100 tahun lagi, atau 10 tahun lagi, atau 5 tahun lagi? Setelah itu kalau untuk mencapai skala ini, kita butuh berapa gede omsetnya. Nah setelah itu baru kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu pendanaannya gimana? Nah kalau misalnya ternyata kita lahir dari keluarga kaya dan punya uang banyak dan punya modal banyak, ya pendanaannya dari diri sendiri.
Tapi kalau misalnya kita rakyat biasa seperti kita, nah kita harus cari dana dari luar. Nah, ini baru kita biasa ngomongin soal fundraising. Jadi mungkin stop di sini dulu, karena menurut saya itu yang paling fundamental. Jadi nggak mulu-mulu kayak lebih baik kalau fundraise gitu. Nggak lebih baik kalau lu jalanin sendiri ya. Sebenarnya balik lagi tadi, karena lu mau jadi yang mana dulu. Betul, dan itu nggak ada salah benar, itu preferensi kan. Baru ya setelah itu ngomongin tadi fundraise dengan segala terms and condition di dalamnya lah ya. Betul. Dan ini pertanyaan untuk Kak Bram. Tadi udah ngomongin sebenarnya kenapa Indian food. Tapi di Indonesia sendiri, bagaimana Kak Bram melihat Indian food? Waktu itu soal kita udah pernah nanya ke Kak Yohan. Kalau Kak Bram sendiri melihat Indian food di Indonesia, industri Indian food, seperti apa sih sebenarnya? Kalau menurut saya, masyarakat Indonesia itu sangat open terhadap makanan internasional. Contohnya kalau kita ke kota-kota kecil, yang bukan di Jabodetabek deh ya, kita kota-kota ke pulau-pulau lain, brand-brand internasional yang ada di sana, itu actually doing well. Saya pun orang Semarang, kuliah di Depok dulu, jadi saya tahu dikit gitu mengenai gimana cara orang yang bukan di Jakarta melihat brand-brand internasional. Dan menurut saya interest atau excitement terhadap brand-brand internasional itu sangat besar. Ya kalau kita ngelihat Indian food dan brand Acha, kita melihat bahwa ini brand yang kalau kita introduce ke kota-kota lain, itu orang akan curious. Pertama mereka curious, setelah itu mereka jadi excited untuk nyobain. Karena biasa orang kalau belum pernah nyoba itu kan, makan India mereka udah punya image-nya kayak apa gitu. Pas coba, wih ternyata enak. Dan bisa diterima dan bisa dipesan lagi berkali-kali loh. Jadi menurut kita sih potensi sangat besar. Bukan cuma di Jabodetabek, tapi di semua kota-kota di Indonesia. So itu menjadi landasan pertama lah ya mungkin industri Indian food yang membuat akhirnya Acha ini cocok untuk diperkenalkan lah di seluruh Indonesia gitu. Untuk Kak Yohan, udah pasti udah meeting, udah membaca seluruh terms and condition, melihat projection, melihat visi dan misi gitu. Satu hal yang menjadi decision maker Acha untuk akhirnya deh gue joining in ke Hangry apa sih? Lebih ke tadi sih kesamaan visi misi sih, kayak pasti ada dong satu lagi yang lain ada atau apa gitu. Kayak benar-benar klik terakhir lah, klik terakhir yang benar-benar nih gitu. Kalau dari saya personally, saya juga paham kan untuk scale up bisnis dari titik mungkin sekarang sampai ke titik yang Hangry itu membutuhkan trial error yang sangat banyak. Dan kita sadari kalau kita sendiri yang melakukannya nih, Acha sendiri, trial error tersebut takutnya akan mengganggu hasil dari customer gitu. Kan nggak mudah kan kita scale up dari 17 ke 50 contoh. Contoh pasti kadang-kadang ada kesalahan di produk dan sebagainya kan. Dan kita pengen banget meminimalisasi itulah istilahnya. Dan kita ngeliat Hangry sendiri di posisi dengan struktur yang lebih kuat gitu, dengan SOP-nya, Ops-nya gitu yang lebih standar dan lebih mature lah istilahnya. Jadi saya ngeliat kesempatan ini juga biar kita bisa scale up dengan aman gitu, tanpa kita ntar ngerugikan customer gitu. Itu sih poin utama yang saya lihat gitu personally juga gitu, dan tim saya juga. Mengurangi, meminimasi resiko-resiko tadi lah ya. Betul. Ini kita ngomongin next future. What's next sih untuk Hangry dan Acha ke depannya? Siapa yang mau jawab? Jawab dulu boleh ya? Boleh. Jadi Hangry itu dari awal didirikan, kita udah diplot untuk menjadi company yang akan go public. Gitu. Jadi kita akan IPO juga, dan kita lagi mencari saat yang tepat. Jadi kita harus tumbuh sedikit lagi ke level di mana kita bisa go public. Dan ya sambil nunggu kita fokus untuk berbenah, artinya kan company building ini kan nggak jalannya nggak lurus ya, jalannya berliku-liku ya. Jadi kita lagi melalui liku-liku tersebut bener-benerin fungsi-fungsi yang masih broken, eksekusi yang masih perlu lebih baik lagi. Juga kita fokus untuk nambah brand lagi, ekspansi ke kota-kota baru, nambah outlet. Jadi ya business as usual, growing the business, building the company, dan mungkin setelah itu ya milestone selanjutnya untuk go public, milestone selanjutnya. Ada bocoran deh kira-kira di cuma Tuhan yang tahu. Jawabannya lumayan bagus ya tadi ya, aman ya jawabannya. Nggak tahu beneran. Jawaban aman tadi. Oke. Kalau dari Kak Yohan? Sama udah kan jadi satu tuh. Udah jadi satu ya. Oke. Terus kalau misalnya tadi udah ngomongin kayak ini acquisition sekarang visinya besar. Terus mungkin teman-teman di rumah ada yang punya F&B juga yang memang pengen joining in juga untuk menjadi satu juga dengan Hangry gitu. Atau mungkin gak usah teman-teman lah, misalnya aku nih ternyata sekarang nih mau punya pork rice gitu, terus mau joining in, itu sebenarnya bisa atau enggak sih? Kalau babi enggak ya, kita halal. Oh iya, contohnya salah. Maksudnya tadi ayam juga udah ada. Gimana ya? Nasi ayam misalnya, nasi ayam ya. Salah tadi. Sorry. Misalnya nasi lele gitu. Nasi lele ayam kan udah ada. Pertanyaannya gimana kalau mau join Hangry gitu ya? Iya, misalnya kita punya nih, terus kita punya visi yang sama nih, dari tadi dengerin Kak Yohan, sama banget nih, gue problemnya sama, keinginannya sama. Itu bisa nggak sih sebenarnya? Bisa. Jadi bisa buka website kita, ishangry.com.
ada kolom investments. Nah itu ntar kalau diisi, ntar kalau kita misalnya setelah ngeliat sedikit tertarik, kita ajak meeting biasanya. Oh tapi memang bisa untuk joining in Hangry, maksudnya nggak perlu satu clubhouse room dulu kan? Nggak perlu. Itu juga clubhouse room juga hoki ya di invite sama Johan tadinya. Udah serem nih followernya paling kecil sendiri gitu. Ya nggak perlu clubhouse. Jadi kita nggak ada filter based on follower di clubhouse. Oke. Tapi berarti open untuk semua F&B lah tadi, yang catatan halal tadi ya, just send pitch deck atau company details atau di website itu nantinya. Itu cuma isi data-data sedikit biar kita ngerti aja. Kita bisa research, ini brandnya seperti apa, produknya seperti apa, harganya berapa. Nah setelah itu kalau tertarik kita akan ajak meeting. Selain halal, apalagi sih kriterianya? Kita suka brand-brand tuh yang udah proven. Artinya maksudnya sudah membuktikan bahwa mereka itu antara sudah pemenang atau punya potensi menjadi pemenang di kategorinya. Jadi misalnya itu cara menunjukkannya kan harus ada omset per outletnya harus lumayan. Terus jumlah outletnya ada beberapa, bukan cuma satu. Nah itu biasanya sih itu udah memenuhi kriteria kita sih. Kalau dari Kak Johan, kenapa sih Kak another F&B brands yang mungkin dalam posisi yang mungkin sama kayak Aca itu should joining in di ecosystem of Hangry sih sebenarnya? Untuk mempercepat pertumbuhan juga sih. Dan juga untuk menguasain kategori tersebut. Soalnya kan F&B kan rentan ada kompetisi dan sebagainya kan. Dan ada baiknya kalau kita mempercepat proses kita ekspansi gitu. Dan dengan joining Hangry juga kita bisa proses ekspansi tersebut lebih lancar lah istilahnya. Gitu. Jadi lebih baik daripada kita pegang sendiri tapi lambat perjalanannya dan ada risiko juga dimakan sama kompetitor. Lebih baik kita bergabung jadi ekosistem yang sama, kita build bareng-bareng sampai ke kancah luar negeri gitu. So itu benefit atau visi yang memang bisa diikuti oleh teman-teman kali ya. Ini nih ada rentang waktunya Kak, kayak pendaftaran ya atau anytime lo udah ready. Anytime. Dan mungkin mau nambahin dikit tadi yang Johan share. Jadi mungkin salah satu konsiderasi adalah untuk bisa IPO bareng. Jadi karena gini, kan kita bikin perusahaan, kita semua pengen bisa one day monetize saham kita di perusahaan tersebut. Nah semua sih, mungkin beberapa dari kita pengen memonetize sahamnya kan. Tapi kan kalau misalnya perusahaannya kecil itu sulit ya, maksudnya sahamnya mau dijual ke siapa, itu sulit. Nah kalau mau IPO harus gede. Nah karena itu juga kita join barengan, biar kita tambah gede. Maksudnya kita punya kakak-kakak yang udah IPO barusan juga 2 perusahaan jadi satu kan. Nah, itu alasannya karena untuk IPO itu harus besar. In terms of valuation ini ya. Betul. Terus mungkin terakhir info yang bisa didapatkan terkait tadi nih, misalnya joining in Hangry atau itu ada di website di www.ishangry.com. Itu infonya di situ semua. Oke, sip. Tapi thank you banget Kak Johan dan Kak Abram udah mau sharing dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak ini. Thank you dan juga, insightful terkait info-infonya. Karena kan kalau baca di website kayak udah nih cuma tahu gini, tapi kayak diceritain lebih mengerti lah apa yang terjadi sebenarnya di dalam kerjasama ini. Thank you juga atas kesempatan ya. Thank you Kak Johan, thank you Kak Abram. Kita ketemu di segmen selanjutnya. Bye Founders.